Bab 17. Konspirasi Ai. Chopin tidak tahu akan apa yang keluarga Saul pikirkan. Saat ini dia sudah berkultivasi di ruang rahasia. Dengan sejumlah sumber daya yang besar, kecepatan kultivasinya pun meningkat pesat. Dia duduk bersila dan meraih sebuah batu spiritual dengan kedua tangannya. Kemudian dia menyerap kekuatan spiritual yang luar biasa dari batu spiritual tersebut dan menuangkannya ke dalam bidang eliksir, membuatnya beredar di dalam tubuhnya. Jika dilihat dari penampakan dari luar, Chopin sedang duduk bersila sambil bermeditasi dan tidak ada yang aneh pada dirinya. Tetapi auranya jelas dan berpotensi meningkat. Itulah bentuk keanehan dari diagram bintang. Chopin bisa berkultivasi di dalam diagram bintang, tetapi tidak nampak dari luar. Diagram bintang adalah dunia yang tidak terhubung dengan dunia luar. Seolah-olah dunia batin adalah dunianya sendiri. Chopin belum pernah mendengar tentang harta karun yang seperti ini, tetapi dia menduga bahwa itu setidaknya adalah harta karun tingkat surga. Waktu pun berlalu, 7 hari telah berlalu, dan tidak ada seorang pun dari keluarga Saul yang datang lagi. Di rumah keluarga Alung, meskipun Chopin berada di dalam pengasingan dan hanya muncul sesekali, orang-orang yang mengawasinya tidak pernah melonggarkan pengawasan. Mereka melaporkan semua yang dilakukan oleh Chopin kepada Alung Anhar. Tak ada kegiatan Chopin yang tidak dilaporkan kepada Alung Anhar. Di ruang rahasia tersembunyi di rumah Alung, Alung Anhar sedang berbicara dengan sopan kepada patriark keluarga Alung tentang kegiatan Chopin tersebut. Ayah, dia telah berkultivasi dalam pengasingan sejak dia kembali. Dia tidak pernah meninggalkan rumah Alung. Apakah menurut ayah dia mempunyai kesempatan ataupun rahasia tertentu? Alung Anhar juga menduga hal yang sama dengan keluarga Saul. Mereka semua percaya bahwa Chopin pasti mempunyai sebuah rahasia. Jika tidak, bagaimana mungkin seorang pria yang telah menjadi pecundang selama ini, hampir 20 tahun bahkan, tiba-tiba menjadi lebih kuat? Aku tidak pernah meninggalkannya. Patriark keluarga Alung bergumam pada dirinya sendiri. Setelah berpikir sejenak, dia kemudian melanjutkan perkataannya. Dalam beberapa hari terakhir, aku telah berkali-kali mengamatinya secara diam-diam. Dia selalu berkultivasi di ruang rahasia dan tidak ada yang mencurigakan. Dia duduk bersila, bermeditasi. Tidak ada kegiatan-kegiatan yang nampak aneh yang dilakukan oleh Chopin ini. Patriark keluarga Alung berada di dunia maha kuasa, dunia yang lebih tinggi daripada Chopin. Tentu saja, kekuatan kultivasi di dunia maha kuasa bisa menyelidiki apa yang dilakukan oleh Chopin tanpa sepengetahuan Chopin. Ruang rahasia yang digunakan oleh Chopin sangat normal. Dengan kekuatan patriark keluarga Alung, sangat mudah baginya untuk menjelajahi tanpa diketahui oleh Chopin. Mendengar itu, Alung Anhar cukup terkejut. Dia bertanya, "Ayah, apa maksud ayah?" Tidak ada yang aneh dengan bocah ini. Setidaknya, itu bisa membuktikan bahwa dia mungkin memiliki senjata ajaib ataupun memiliki rahasia lainnya, sehingga dia bisa meningkatkan basis kultivasinya dengan cepat. Apakah itu karena bakatnya sendiri atau ada rahasia yang lain, ayah? Nah, itu saya juga memikirkannya. Ada banyak kemungkinan. Patriark dan Alung Anhar tenggelam dalam diskusi mereka, membicarakan tentang kemungkinan-kemungkinan yang ada terdapat pada Chopin. Perbedaan yang kontras
Yang terjadi pada Saupin ini sulit untuk mereka percayai. Patriark keluarga Alung mengangguk-angguk sambil menghela napas. Dia berkata, "Aku juga ingin tahu tentang perihal ini." Tetapi ketika dia bermeditasi, auranya telah meningkat secara signifikan dan kecepatan kultivasinya sangat luar biasa. Dia pasti seorang talenta kelas 1. Tetapi tidak ada hal yang aneh yang dia lakukan. Sementara alasan kenapa keluarga Saul menyebutnya sebagai pecundang selama bertahun-tahun, aku juga tidak tahu. Mungkin karena Saupin menyembunyikan bakatnya dan kultivasinya selama ini. Dia tidak menunjukkan kepada keluarganya. Alung Anhar tampaknya mudah mengerti apa yang dikatakan oleh Patriark. Kemudian dia berkata, keluarga Saul telah memusatkan perhatian pada putra kedua mereka, Sutian yang berbakat. Sebaliknya, Sutian memang menampakkan bakatnya yang lebih dibandingkan Saupin, sehingga Saupin dilihat serba tidak berbakat dibandingkan dengan saudaranya itu, sehingga dia tidak disukai oleh keluarga Saul dan dia selalu menjadi sasaran keluarga Saul. Kalau tidak, dia tidak akan dikirim sebagai menantu keluarga Alung untuk ditukarkan dengan sumber daya yang sudah kita janjikan. Apakah dia takut dibunuh oleh keluarga Saul ataupun Sutian? Sehingga dia meningkatkan kultivasinya dengan sangat dahsyat. Itulah mungkin sebabnya dia selalu menyembunyikan kekuatannya selama ini. Patriark keluarga Alung mengangguk-angguk mendengar apa yang diucapkan oleh Alung Anhar. Kemudian dia berkata, hal itu sangat mungkin. Aku akan bersikap lebih baik kepadanya untuk kedepannya. Kalau dia benar-benar berbakat, itu akan menjadi hal yang baik bagi keluarga kita. Jika dia bergabung bersama kita, itu sangat bagus sekali. Baik, saya mengerti ayah, jawab Alung Anhar. Alung Anhar sangat mengerti apa arti seorang jenius yang bisa mencapai dunia ki dari dunia sihir dalam kurun waktu sebulan. Itu adalah waktu yang sangat cepat. Tidak peduli seberapa besar dia membenci Saupin, dia harus kembali mempertimbangkan tentangnya dari sudut pandang keluarga. Ini demi kepentingan keluarga Alung sendiri. Di dalam rumah mewah keluarga Alung, Alung Xiaodian sedang duduk bersila di kamarnya. Setelah beristirahat selama beberapa waktu, cederanya tidak lagi begitu serius. Tetapi wajahnya tampak sedikit pucat karena kekurangan darah dan tenaganya juga belum pulih sepenuhnya. Sejak dia kalah dalam pertempuran dengan Saupin, dia tidak pernah meninggalkan tempat berkultivasi. Ada seorang pria yang duduk di sebelahnya, yaitu Ai. "Kakak, apakah kakak baik-baik saja?" Ai bertanya, memecahkan keheningan. Sambil menggelengkan kepalanya, Alung Xiaodian berkata, cederanya sudah tidak begitu parah, tetapi efek samping dari obat yang saya minum belum meredah. Aku pernah istirahat selama beberapa waktu sebelum pulih. Setelah berpikir sejenak, Ai pun berkata, "Kakak, apakah kita benar-benar akan membiarkan Saupin dengan begitu saja? Apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" "Kakak, kamu akan menjadi kepala keluarga Alung suatu hari nanti, dan dia hanya menantu menteri lokal. Beraninya dia menyakitimu. Apakah kamu benar-benar bisa menerima ini semua?" Ketika Alung Xiaodian mendengar ini, wajahnya menjadi muram. Sebuah pukulan besar baginya untuk kalah dari seorang pecundang di mata banyak orang. Melihat Alung Xiaodian yang tidak mengatakan sepatah kata pun, Ai mengangkat suaranya dan berkata, "Kakak, sekarang Saupin berani menyakiti dan mempermalukanmu di depan semua orang. Dia bahkan tidak melepaskanmu. Bagaimana ke depannya ini, kakak? Ketika dia menjadi lebih kuat, apa dia juga akan merendahkan patriark kita, kakak?" Bohong jika Alung Xiaodian tidak membenci Saupin. Sebagai kepala junior dari keluarga Alung, dia dihajar habis-habisan di kota TL Randai. Reputasinya juga sudah hancur karena sudah kalah dari orang yang mereka remehkan dan mereka anggap sebagai seorang pecundang.
apalagi yang bisa kita lakukan? Alung Sedian menjawab perkataan adiknya dengan mendesah. Aku tidak sebanding dengannya. Tidak ada seorang pun di generasi yang sama dari keluarga Alung yang sebanding dengannya. Mau bagaimana lagi? Menurut aturan keluarga Alung, hanya yang sebaya yang dapat bertarung dengan satu sama lain. Para senior tidak bisa ikut campur dalam hal ini. Kakak, tidak ada seorang pun di generasi muda keluarga Alung kita yang bisa mengalahkannya. Tapi bukan berarti dia tak terkalahkan di antara generasi muda. Dengan seringai di wajahnya, Ai berkata, masih ada 10 hari lagi sebelum pesta ulang tahun ayah yang ke-60. Pada saat itu orang-orang dari kota Telrandai akan datang. Orang-orang keluarga Wang dari kota Telrandai di sudut utara, keluarga Su dari kota Telrandai di sudut barat, dan keluarga berpengaruh lainnya juga akan datang. Pada saat itu, kita bisa membuat perselisihan antara mereka dengan Chauvin. Tentu, ini merupakan tontonan yang menarik, kakak. Kita bisa membuat orang-orang membenci Chauvin dan melampiaskan kemarahannya kepada Chauvin. Di saat yang sama, Chauvin telah berkultivasi di ruang rahasia. Dia telah menjadi pecundang selama hampir 20 tahun, yang membuatnya semakin bersemangat untuk sukses. Dia tidak mau selalu dianggap sebagai pecundang. Dia harus meningkatkan kekuatannya dengan segera. 10 hari telah berlalu, akhirnya Chauvin membuka matanya dengan perlahan. Akhirnya, aku mencapai tahap ketiga di dunia Qi. Sudah waktunya keluar. Dengan senyuman yang terukir di bibirnya, Chauvin sangat gembira. Dia berniat ingin keluar dari tempat kultivasinya. Kali ini dia menghabiskan lebih banyak waktu untuk menerobos tahap ketiga. Alasannya karena dia sedang mengembangkan keterampilan seni bela diri pertama di antara 9 perubahan seni Qi, yaitu kunci penghancur tenggorokan. Kekuatan keterampilan ini sangat mencengangkan dan dahsyat sekali. Keterampilan ini bisa langsung meledakkan kekuatan penghancur 3 kali lebih kuat daripada kekuatan puncaknya. Berdasarkan pembagian kekuatannya, Chauvin saat ini berada di tahap ketiga di dunia Qi dengan serangan penuh dari kunci penghancur tenggorokan. Hanya saja, kalau dia tidak menggunakan serangan kunci penghancur tenggorokan, tentu dia hanya berada di tahap kedua dunia Qi. Dia bisa menghadapi kekuatan penghancur tahap kelima di dunia Qi dengan keterampilannya ini. Dia juga termasuk jenius yang bisa melawan orang yang berada di atas tahapan kultivasinya. Namun keterampilan ini akan menghabiskan terlalu banyak energi dan hanya dapat digunakan sebagai kartu andalan. Jadikan sebagai kartu truf. Dia akan menggunakan pada saat-saat yang genting. Setelah Chauvin meninggalkan ruang rahasia, Meina tidak perlu untuk selalu menunggu di luar pintu, kecuali saat dia mengantarkan makanan setiap harinya. Sebenarnya, mengantarkan makanan bukanlah hal besar. Dia bisa minta seorang pelayan untuk melakukannya, tetapi dia tidak melakukan hal itu karena dia masih ingin melakukannya sendiri. Ketika Chauvin tiba di aula dan melihat Meina, dia menyampaikan sebuah berita kepada Chauvin dengan canggung. Chauvin, kemari kak. Pesta ulang tahun ayahku 7 hari lagi. Bab 18. Rumah Harta Karun. Pesta ulang tahun Alung Anhar yang merupakan kepala keluarga Alung akan diadakan dalam 7 hari ke depan. Dia tidak menyangka akan begitu kebetulan. Karena dia adalah menantu materi lokal dari keluarga Alung, dia adalah anggota keluarga Alung juga. Selain itu dia juga berhutang budi kepada Meina yang merawatnya selama ini. Jadi, dia harus menghadiri pesta ulang tahun tersebut. Setelah berpikir sejenak, Chauvin mengangguk dan berkata, baiklah, aku akan pergi denganmu nanti. Di antara seluruh keluarga Alung atau seluruh kota Telrandai, sekarang satu-satunya orang yang Chauvin pedulikan adalah Meina. Mendengar jawabannya, Meina merasa lega. Awalnya dia takut jika Chauvin tidak akan setuju untuk menghadiri pesta ulang tahun dari orang tuanya.
Di pertarungan dengan Alung Seodian sebelumnya, Alung Anhar memihak kepada Alung Seodian. Meskipun Xiaopin tidak menyukainya, mereka bukanlah musuh bebuyutan. Terlebih lagi, dia adalah ayah daripada Mena. Jadi, dia adalah mertuanya sendiri. Apa kamu sudah menyiapkan hadiah untuk ulang tahun ayah nanti? Tanya Xiaopin. Sambil menggelengkan kepalanya, Mena menjawab, "Belum. Dulu ayahku tidak mengizinkanku untuk menghadiri pesta ulang tahunnya. Dan baru tahun ini dia mengirim seorang untuk memberitahuku bahwa aku boleh menghadiri pesta ulang tahunnya." Dulu, Alung Anhar tidak ingin merasa malu. Jadi dia tidak mengizinkan putrinya menghadiri pesta ulang tahunnya. Alasan itu yang membuat dia ingin mengambil bagian dari dalam pesta itu. Orang tersebut juga secara khusus mengatakan kepadanya bahwa ayahnya mengundang mereka berdua. Bukan hanya Mena saja yang boleh menghadiri pesta ulang tahunnya. Setelah memikirkannya, Xiaopin mengangguk dan tersenyum. "Jadi, apa yang ingin kamu berikan kepada ayahmu sebagai hadiah ulang tahunnya?" Mena menggelengkan kepalanya. Setelah terdiam sesaat, dia berkata, "Aku tidak menghabiskan banyak uang di kehidupan sehari-hariku. Meskipun tunjangan bulanan yang diberikan keluarga Alung kepadaku sedikit, aku masih menabung beberapa uang. Aku mau keluar untuk mencari hadiah yang cocok untuk ayahku. Aku ingin membelikan hadiah untuk ayahku. Ayo temani aku mencari hadiahnya." "Oh, baiklah. Kalau begitu, aku akan pergi denganmu." Xiaopin menjawab sambil tersenyum. "Benarkah?" Mena bertanya dengan terkejut. "Tentu saja benar," Xiaopin menjawab. Mena sangat senang ketika dia mendengarnya. Dia jarang keluar rumah. Dia ingin meminta Xiaopin untuk menemaninya. Tetapi Xiaopin sedang sibuk berkultivasi, jadi dia sungkan untuk mengajaknya. Dia tidak menyangka jika Xiaopin akan mengatakannya terlebih dahulu. Xiaopin berterima kasih kepada Mena. Keduanya memiliki nasib yang sama dan digunakan sebagai alat untuk pernikahan keluarga. Tidak ada yang pernah peduli kepada mereka berdua dengan tulus. Jadi, Xiaopin merasa bahwa mereka berdua senasib. Dan itu adalah hal yang mudah bagi Xiaopin untuk keluar bersamanya. Keesokan harinya adalah hari yang cerah di kota Tel Randai. Mena dan Xiaopin sudah bersiap-siap ingin berangkat. Xiaopin mengenakan jubah putih, sedangkan Mena berpakaian dengan sangat berhati-hati. Dia mengenakan gaun hijau panjang dengan cadar di wajahnya. Ketika mereka berdua keluar, mereka tidak meminta pelayan rumah Alung untuk pergi bersama mereka. Mereka hanya memiliki seorang kusir. Mereka berdua telah mendiskusikan tempat yang akan mereka tuju, yaitu rumah harta karun yang merupakan rumah harta karun terbesar di kota Tel Randai. Mena tidak begitu mengetahui tentang dunia luar, tetapi lain halnya dengan Xiaopin. Dia sangat mengetahuinya. Rumah harta karun adalah toko terbesar di negara Raja Bela Diri. Walaupun negara Raja Bela Diri ini merupakan sebuah negara yang kecil di antara negara-negara tetangga lainnya yang ada di Kepulauan Nusantara ini. Namun, negara Raja Bela Diri tentu mempunyai sebuah rumah harta karun yang cukup terkenal. Ada desas-desus bahwa rumah harta karun ini adalah milik dinasti Raja Bela Diri. Akan tetapi, ini hanya rumor dan tidak dikonfirmasi kebenarannya. Meskipun harga barang di rumah harta karun sedikit lebih mahal, kredibilitasnya terjamin. Semua yang dijual di rumah harta karun dipastikan asli dan merupakan barang yang sangat berharga. Rumah harta karun juga akan membeli eliksir, jamu, senjata ajaib, harta
karun ajaib, dan bahkan keterampilan yang akan dilelang di harta karun. Meskipun harga yang ditawarkan tidak lebih rendah dari harga pasar. Mena dan Xiaopin tiba di rumah harta karun. Mereka memasuki rumah harta karun. Rumah harta karun terbagi menjadi 4 lantai. Yang pertama, lantai kuning, kemudian lantai hitam, kemudian lantai bumi, dan selanjutnya lantai surga. Lantai yang paling bawah adalah lantai kuning, dan lantai yang paling atas adalah lantai surga. Lantai kuning biasa-biasa saja dan semua orang bisa memasukinya. Di sini mereka dapat membeli beberapa senjata biasa, eliksir, dan sebagainya. Jika seseorang tidak memiliki latar belakang yang kuat, mereka setidaknya harus berada di dunia Qi untuk dapat memasuki lantai hitam. Adapun lantai bumi dan lantai surga, Xiaopin tidak begitu mengetahuinya. Xiaopin memimpin Mena untuk berjalan-jalan di lantai pertama. Ada banyak orang di sini, tetapi tidak ada yang mengenali mereka. Terkadang mereka melihat beberapa orang yang penasaran melirik kepadanya. Mena jarang keluar, meskipun Xiaopin telah mengalahkan Alung Xiaodian di arena pertarungan. Tidak banyak orang yang bisa melihat wajahnya dengan jelas pada saat itu, karena arena pertarungan jauh dari tribun tempat penonton menonton pertarungan tersebut. Mena dan Xiaopin berkeliling melihat-lihat isi di lantai pertama ini. Semua senjata suci dan eliksir di sini bagus, tapi tidak cukup bagus untuk dijadikan sebagai hadiah ulang tahun. Xiaopin berkata. Mena menghela napas. Ayo pergi ke lantai 2 dan melihat-lihat di sana. Xiaopin tersenyum sambil menarik tangan Mena untuk memasuki ke lantai 2. Di lantai pertama, beberapa orang merasa lucu ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaopin. Mereka percaya bahwa ini adalah pertama kalinya Xiaopin dan Mena datang ke rumah harta karun. Jika mereka ingin memasuki lantai 2, mereka harus mencapai dunia Qi. Dan Xiaopin terlihat sangat muda. Bagaimana dia bisa mencapai dunia Qi? Namun tidak ada yang mengatakan apa-apa, karena mereka ingin melihat sebuah pertunjukan. Ada penjaga di setiap lantainya, tapi mereka tidak bersikap angkuh. Penjaga itu berniat untuk menghentikan Xiaopin, tetapi mereka membiarkan pintu terbuka ketika mereka merasakan bahwa basis kultivasi Xiaopin memang berada di dunia Qi. Namun di lantai pertama, mereka yang menunggu untuk menyaksikan pertunjukan menjadi tercengang. Apakah pemuda itu benar-benar di dunia Qi? Banyak yang bertanya-tanya. Pada saat itu, Xiaopin dan Mena memasuki lantai 2, yaitu lantai hitam. Areanya hampir sama dengan lantai pertama, tetapi hanya ada puluhan orang di lantai ini. Mereka adalah murid yang berpakaian bagus dari klan yang kuat, atau para kultivator yang basis kultivasinya telah mencapai dunia Qi atau yang lebih tinggi. Ketika melihat Xiaopin masuk, banyak orang menatapnya dengan rasa ingin tahu. Mungkinkah pemuda seperti ini berada di dunia Qi? Namun tidak ada yang menghiraukan mereka. Mereka hanya saling memandang dengan rasa ingin tahu tanpa melakukan perbuatan yang lebih. Tuan, apa ada yang bisa saya bantu? Saat itu seorang gadis muda yang mengenakan pakaian rumah harta karun berjalan ke arah Xiaopin dan Mena lalu berkata dengan sopan dan matanya penuh dengan rasa penasaran. Xiaopin menatap gadis tersebut dan kemudian dia melihat orang-orang di sekitarnya. Kebanyakan dari mereka memang ditemani oleh seorang gadis dengan pakaian yang sama. Xiaopin menyimpulkan ini pasti pelayan dari rumah harta karun. Gadis itu mengetahui bahwa Xiaopin bingung dan menjelaskan, Tuan, kami menyediakan layanan khusus satu persatu demi memfasilitasi pembeli. Xiaopin mengangguk setelah mendengarnya, dan dia berkata, Oke, aku mencari hadiah ulang tahun, bawa aku ke sana.
Mungkin ini adalah hak istimewa untuk orang penting, pikir Xiaopin. Bersambung.